Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Pak Imam juga sehat terus. Insya Allah. Ya. Karena kita hadir ini kembali mengingatkan. Iya. Yang lupa diingatkan kepada umat kita yang alhamdulillah subhanallah tengah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah. Jadi semuanya apakah pendapat Pak Imam di masyarakat itu benar atau tidak, nanti Kiai yang memberikan kejelasannya. Karena puasa untuk orang beriman. Tetapi kalau Ramadan katanya datang untuk menghapus dosa, berarti yang tidak puasa juga pasti borong pada hapus dosanya juga kan. Tapi begini Ustaz, subuh ini subhanallah kita sudah tiba pada hari ke-11. Ke-11, iya. Ya. 11 Ramadan, 11 Maret. Nah, semua 11. Ya. Jadi Hijriah dengan Masehi sama jalan untuk bulan ini. Iya. Puasa kita juga sudah 11 subuh ini. Iya. Masehi juga 11 April. 11 Maret. 11 Maret. Iya. Juga berjalan. Iya. Jadi begini, bagaimana ini menurut bisa Pak Kiai menginformasikan kembali untuk mengingatkan. Iya. Yang kita biasa dengar itu ustaz kiai, pendahulu di apakah namanya ini alat media ini semua itu sarana media itu diinformasikan literatur bahwa Ramadan pertama sampai Ramadan 10 itu Allah bukakan pintu rahmat. Ya, pintu rahmat. Rahmat. Subuh ini sampai nanti ke-20 dibuka pintu ampunan. Maghfirah. Ya. Dan nantinya itu 21 sampai 30 atau 29 Itkum minan nar. Itkum minan nar. Itkum minan nar. Ya. Pembebasan dari api neraka. Oh, dibebaskan dari api neraka. Jadi ini tolong diinformasikan kembali makna ataukah bahasa Indonesianya bagaimanakah? Bahwa apakah itu sekarang ini adalah subuh ke-11? Pintu rahmat kan 1 sampai 10. Berarti sampainya itu tadi kemarin. Sampainya itu kemarin. Tadi makan sahur sudah tidak lagi. Apakah sudah tidak ada lagi? Sudah tutup pintu rahmat. Ataukah pintu rahmat itu masih ada, tetapi kita lebih bagaimana kayak itu bahasanya? Bagaimana kamu? Bagaimana menurut ulama ini, menurut Pak Kiai? Karena jangan sampai berarti rahmat sudah habis ditutup oleh Allah. Kita tinggal minta ampun ya. Nah, kita juga belum sudah dapat kayaknya apa belum? Apakah kita masih ada rahmat yang kita bawa untuk masuk ke pintu maghfirah ampunan itu dan seterusnya sampai itkum. Nah itu ini bagaimana kayak itu Pak? Jadi ini istri dikatakan bahwa Ramadan itu sebagian ulama mengatakan itu terbagi 3. Jadi pada awalnya itu pun rahmah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, dan untuk likur kedua itu pertengahan itu akan mendapatkan ampunan. Kemudian pada likur yang ketiga itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan menurut Pak Imam tadi ini, apakah kalau sudah lewat pintu rahmat itu masanya ada rahmat turun? Nanti kalau selesai Ramadan bentuk kedua ini masih banyak dosa yang kita lakukan sudah tidak diampuni. Kemudian nanti kalau sudah lewatnya ke-30 itu apakah neraka itu sudah tidak bebas lagi, siapa yang lewati? Nah, kita harus tahu bahwa pertama itu sebenarnya kerahmatan, kenikmatan itu selalu ada. Kerahmatan, kenikmatan, keselamatan selalu itu ada.
Oh, selalu ada. Selalu ada. Ya. Untuk memperolehnya itu tidak hanya dengan Ramadan, itulah sebabnya kenapa di dalam salah satu ajaran Islam itu selalu dikatakan tebarkan salam. Tebarkan salam. Iya, ketemu beri salam. Masuk dalam rumah beri salam. Karena apa di situ yang kita tuntut ada 3, keselamatan, kerahmatan, keberkahan. Maka bunyi assalamualaikum, keselamatan, warahmatullah, kerahmatan, wabarakatuh, dan keberkahan. Nah, selamat sepanjang masa. Makanya kita mau katakan apakah pembagian yang dibagi ulama Ramadan itu awaluhu rahmah, setelah selesai 1 sampai 10 rahmat sudah tidak ada. Oh, itu ada. Ada terus. Hanya rahmat ada di bulan Ramadan itu kan kita katakan bahwa untuk mendapatkan kerahmatan itu menjadi motivasi. Coba mari kita tunaikan rajin mulai dari 1 Ramadan. Mudah-mudahan rahmat itu yang selalu kita dapat itu akan tetap selalu berlimpah. Kemudian nanti masuk pada kedua. Bukan berarti hanya pada 21 sampai dengan 21 sampai 11 sampai 20. 20 itu 11 sampai 20 itu hanya itu dibuka ampunan. Tidak, Allah tetap membuka pintu ampunan bagi orang yang mau bertaubat. Kadang-kadang mengatakan berdoalah aku akan berikan dan memohon ampun aku akan maafkan. Nah, jadi bukan berarti bahwa nanti setelah berlalu 11 sampai 20 Ramadan sudah tidak ada ampunan. Itu pasti tetap ada ampunan. Nah, kemudian untuk membebaskan api neraka, sesungguhnya di mana bulan? Apakah Muharram, apakah Safar? Pada saat kita memohon ampun kepada Allah itu akan tetap dibuka ampunan. Nah, kemudian untuk upaya mencapai menghindar dari neraka itu tidak hanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apakah dia Zulhijjah, apakah Zulqa'dah, kalau orang selalu menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatannya itu pada hakikatnya itulah hakikat menghindarkan diri dari neraka. Jadi jangan hanya hitung waktunya 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai dengan 30, jangan hanya dihitung itu. Ada hakikatnya bahwa setiap saat kita berupaya dan berikhtiar menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tercela, berarti itu menuju surga, menghindar dari neraka. Nah, itu kan upayanya itu. Jadi kalau begitu berarti semua Muslim, semua orang Islam yang ada dalam Ramadan ini mendapat keutamaan yang 3 ini sampai 30 hari. Berarti yang tidak puasa juga dapat rahmat. Artinya rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Karena itu kan kalau kita menilai bahwa salah satu yang dimaksud rahmat itu adalah rezeki, nikmat yang kita akan manfaatkan utamanya dalam kebutuhan hidup. Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi ada yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Cuman ada konsekuensinya. Ya, kamu diberikan rahmat dari Allah, apa kamu tergolong orang-orang yang syukur nikmat? Atau termasuk kufur nikmat? Iya. Tapi begini Pak Kiai, yang saya ingin bantu ini kita pendengar ini, penjelasan Pak Kiai itu, yang sekarang kan orang yang berpuasa insya Allah. Karena dia berada pada posisi ya ayyuhalladzina amanu kan. Itu akan itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Contoh yang bayar fidyah. Uzur tetap. Ataukah mohon maaf tante-tanteku di rumah, ibu-ibuku di rumah mungkin tidak. Karena ada naik bendera. Yang seperti ini, apakah kemudian rahmat dalam Ramadan itu dia berada pada sisi itu juga, ataukah ada apa namanya kekhususan bagi yang puasa saja? Nah, begini. Semua ibadah yang diperintahkan itu yang namanya wajib, maka kita berdosa kalau tidak dilakukan. Semua perintah yang namanya wajib berdosa orang itu kalau tidak melakukannya.
Tetapi semua kewajiban itu ada saatnya tidak kita bisa melakukannya. Ada kewajiban yang ada pada waktu-waktu tertentu Tidak bisa kita melakukan. Termasuk puasa. Termasuk puasa. Yang fidyah tadi ini. Karena sakit, tidak bisa puasa. Karena dia berjalan jauh, dia tidak bisa puasa, haus di perjalanan. Karena ibu yang datang bulan, tidak bisa puasa. Iya. Semua itu kan, itulah yang namanya dalam agama wajib, tapi ada aturan-aturan syara yang membolehkan. Kemudian ada juga dikesungai dengan ada yang dikatakan rusak, ada halangan untuk melaksanakannya. Nah, bagaimana dengan rahmat? Dapat rahmat. Karena dia tidak melaksanakannya itu karena ada memang aturan yang membolehkan untuk dia tidak laksanakan. Bahasa yang saya dengar di orang pintar di sana, dibilang karena dia halangan, apa namanya? Ada dispensasi. Saya kira dispenser, dispensasi. Saya kira dengan yang kita sudah bahas. Orang berjalan boleh dikasih dispensasi salatnya. Yang tadinya 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Iya. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada halangannya, maka tetap mendapat dispensasi. Berarti nilai Ramadan itu tidak terpisah untuk dia. Tidak terpisah. Justru kan kalau kita lihat Pak Imam. Kita sudah bahas. Justru ibu-ibu itu kan kalau seandainya dia berdoa, ya Allah, saya mau libur, jangan datangkan itu tamu saya bulan ini karena saya mau puasa. Itu kan begitu. Artinya semangatnya untuk melakukan ibadah itu, tetapi kan ada hal yang diatur oleh alam tidak boleh kan. Jadi saya ingat penjelasannya Pak Kiai malam-malam yang lalu. Berarti kalau seperti itu ibu harus reda karena itu adalah fitrah seorang wanita. Betul. Tetapi ingat, tidak selesai dan tidak lunas. Maksudnya? Karena harus diganti pada hari-hari yang lain. Iya. Berarti sekarang tidak puasa tidak ada masalah. Karena ada halangan. Ibu datang bulan, ataukah itu seperti itu? Kemana kan kok ada menyusui karena baru berapa bulan? Itu juga. Tapi itu lain lagi hukumnya kalau dari segi fidyah dan qada. Karena dikatakan orang yang hamil, orang yang menyusui kadang 2 hukum berlaku. Karena ada ulama mengatakan kalau seorang ibu hamil dia tidak berpuasa karena khawatir tentang kesehatannya, maka dia fidyah. Seorang ibu yang hamil, dia khawatir janinnya, maka dia dirinya. Dirinya karena kurang sehat. Saya kalau puasa tidak kuat, saya punya tenaga. Berarti fidyah. Tapi dia bilang, saya tidak berpuasa karena saya takut. Jangan sampai janin saya terganggu karena kurang pasokan. Maka ada orang mengatakan kalau yang begitu di samping fidyah dia juga. Jadi kalau dia khawatir janinnya, maka dia tidak boleh tidak berpuasa, tetapi dia fidyah dulu. Fidyah juga. Dia dulu, artinya 2 hukum dia kena. Satu dia fidyah, satu dia qada. Hanya ada juga ulama seperti Ibnu Ka'ab mengatakan itu tidak mungkin ada satu pelanggaran, dihukum dengan dua janji, ditebus dengan 2 alasan, ada begitu. Nah sekarang kita mengatakan tergantung itikad dan keyakinan ibu-ibu. Dia mengatakan supaya bayi saya sehat, biar saya fidyah juga, saya qada juga. Karena itu saya khawatir diri saya dan khawatir janin saya. Berarti tetap dalam rahmat. Tapi ada tambahan ini, ada ini sepertinya ini apa namanya? Dia berkembang ini. Berkembangnya begini. Bagaimana kiranya? Ini kan tadi terlanjur dihitung bilang fidyah atau bagaimana kalau ada orang yang itu bahasanya sekarang itu pekerja keras. Kerja keras. Karena dia punya pekerjaan itu tidak terlalu banyak membutuhkan, hanya satu jadi dia dibutuhkan, tenaga. Kalau dia berpuasa dalam Ramadan, dia tidak bisa menyelesaikan masalah pekerjaannya. Karena itu adalah untuk mendapatkan kebutuhan. Bahasanya bahwa hasilnya itulah yang untuk kebutuhan keluarga. Apakah boleh dia juga fidyah? Ataukah
Dia pas karena kalau dia mah kada sampai kapanpun tidak bisa kada. Ya. Di bulan Ramadan kan pekerjaannya sudah begitu terus bagaimana itu? Makanya inilah bijaksananya aturan-aturan dalam agama. Jadi katakan itu kan sebenarnya kuat hanya karena terkait dengan pekerjaannya. Dan kalau dia hentikan pekerjaan itu bisa-bisa tidak makan. Tidak makan istrinya, anaknya, tidak makan anaknya, mertuanya. Apalagi kalau ada menantunya di situ. Sudah ada juga. Jadi banyak rangkaiannya. Maka dia pada saat bekerja keras itu dibolehkan tidak berpuasa. Jadi dia boleh fidyah. Cuma itulah tadi kondisinya dia harus ganti pada hari-hari yang lain. Tapi keadaannya bagaimana mau ganti hari yang lain? Tidak ada hari lain yang tidak bekerja. Bekerja kan itu terus. Makanya pertama kadang ada orang itu memang menghargai karena penghargaannya terhadap bulan Ramadan. Dia mengatakan saya cutilah dulu dari pekerjaan. Yang penting dia sudah biarkan persiapan untuk memasuki Ramadan sudah disiapkan. Jadi sudah ada tepungnya, sudah ada gulanya, sudah dia siapkan memang sebelum Ramadan. Supaya nanti pada bulan Ramadan tidak mencari gula lagi, tidak mencari dulu tepung karena sudah disiapkan. Berarti di sini kalau saya salah Pak Kiai. Maknanya saya saja nih. Berarti membutuhkan ikhtiarnya dia pada saat mau masuk Ramadan, jadi Rajab Sya'ban ke sana dia sudah siap-siap untuk itu. Makanya kalau ditanya, kenapa banyak ini gula? Itu gula Ramadan. Kenapa banyak terigu di pinggir itu terigu Ramadan. Tetapi kalau seandainya tadi itu baliknya bahwa biar di luar Ramadan juga tidak mampu, maka fidyahnya boleh berjalan. Artinya dia akan nanti memang sudah dia ada ulama yang mengungkapkan bahwa kalau yang seperti itu karena sudah terus menerus dan tidak kapan dia tinggalkan istrinya tidak makan, kapan dia tidak kerja anaknya tidak makan, makanya dia kategorikan itu berarti halangan total. Kau dengar mi puang? Kau dengar mi ode? Kau dengar mi anak kia? Ini penjelasan kia. Berarti bahwa apa yang Anda lakukan insya Allah malam pertama, hari pertama daripada apa tadi itu? Likur yang pertama rahmat sudah lewat. Likur yang kedua ini Allah membukakan kemuliaannya untuk bisa kalau tidak diampuni semua dikurang-kurangi lah. Tapi mungkin mengakhiri penjelasan kita kasih catatan kecil. Apa catatan kecilnya? Sebenarnya orang kalau sudah betul-betul kekuatannya, makanya orang dipanggil itu berpuasa beriman. Pekerja keras banyak yang mampu, asalkan dia sudah biasakan. Makanya kita memohon mudah-mudahan umat Islam diberikan hidayah bahwa karena puasa ini betul-betul adalah amalan yang sangat-sangat indah, maka kekuatan itu bisa kita. Semua banyak di kampung-kampung di desa itu yang pikul batu, bikin pagar batu itu puasa dia. Itulah karena kemauan. Itu yang merupakan salah satu di antara sekian banyak bahasa yang kita gunakan bahwa pekerja keras dengan bahasanya bahwa yang seperti itu. Jadi penjelasannya Pak Kiai minimal menyentuh hatinya dan memotivasi dia untuk bersiap lebih awal. Tapi kembali lagi lah kita bicara yang agak sedikit adem-adem saja bahwa rahmat kita sudah lewati. Tinggal maghfirah mulai subuh ini kita udah bermaghfirah, bermohon. Jadi minus plus. Jadi bapak yang tadi kerja keras dengan bahasa yang kita contoh tadi, dia bisa minta kepada ya Allah. Kalau itulah salah satunya, kurangilah, ampunilah. Jadi dan seterusnya bagaimana kalau likur kedua dan ketiga ini penjelasannya bagaimana? Artinya likur kedua ampunan. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan kita akan mendapatkan ampunan. Itu bisa berjalan secara terus-menerus asalkan kita sadar dan tahu bahwa kita kesalahan. Makanya di Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Siapa yang melakukan kekeliruan, kehilapan, kesalahan, kemudian dia ingat kepada Allah, lalu dia mohon ampun, maka itu diampuni. Jadi siapa yang melakukan sesuatu yang menurut kadar agamanya itu tidak betul, keliru, dan dia mempercepatkan dirinya mengingat Allah dengan memohon ampun atas kekurangan dan kekeliruannya,
Allah lebih cepat memaafkan daripada yang dia bermohon. Ya. Oh iya. Pak Iman iya. tidak boleh berpesona jelek. Kan ada juga yang katakan, terlanjur nih biar saja salah, tidak usah mohon. Tidak, harus setiap kita salah. Makanya istighfar itu juga kan jalan terus. Oh iya. Kalau bermohon ampun kepada Allah, itu lebih apa? Dibilang Pak Imam di temanku itu bilang, saya lebih senang kalau saya berkelahi ataukah mohon kepada Allah daripada saya bermohon kepada seseorang, tapi dia bilang tiada maaf. Saya mau pulang makan sahur. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.